Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di dalam program Ramadan Penuh Cinta. Semoga cinta, anugerah, dan karunia di dalam bulan Ramadan ini senantiasa mengalir dan menjadi pahala untuk kita semuanya. Hai, selamat sore kakak-kakak yang ada di rumah, serta teman-teman yang ada di rumah yang sedang ngabuburit ya, karena ini jam-jamnya menunggu azan untuk berbuka puasa. Nah, kali ini bersama dengan Teacher Sekar atau Miss Sekar, kita akan melanjutkan kisah-kisah Rasulullah yang berkesan dan penuh makna. Tapi sebelum itu, Teacher Sekar mau berpantun dulu ya. Ke Pakistan membeli kurma, kurmanya dimakan kudanil. Yuk kita ngabuburit bersama, kita dengar kisah Nabi Ismail. Oke, diceritakan teman-teman yang di rumah dan juga kakak-kakak kan sudah tahu ya kalau Nabi Ismail itu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam, yang biasa juga disebut sebagai Abul Anbiya atau ayahnya para rasul atau para nabi. Kenapa ya disebut begitu ya? Ada yang tahu nggak? Nah, teacher kasih tahu ya. Disebut sebagai Abul Anbiya karena Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi ayah dari 19 rasul atau 19 nabi dari 25 rasul Allah ya. Nah, kalau Nabi Ismail, ada yang tahu putra dari Nabi Ibrahim dengan istri siapa? Siapa? Good, Siti Hajar. Good. Ada Nabi Ismail yang merupakan putra dari Siti Hajar, dan juga satunya Nabi Iska. Betul sekali, dengan Sarah, benar sekali. Nah, kali ini Teacher Sekar akan mengisahkan perjalanan atau kisah hijrahnya Nabi Ismail sewaktu kecil dari hijrah ke Mekah, di mana hijrahnya ini nanti membawa berkah untuk kita semua teman-teman dan kakak-kakak. Sudah tahu kira-kira berkah apa? Nah, nanti Teacher Sekar akan kasih tahu soal bagaimana munculnya air Zam-Zam pertama kali. Sudah pernah dengar air Zam-Zam? Benar sekali, yang biasa dibawa kalau dari pulang umrah. Benar, yang biasa dibawa kalau dari pulang haji. Benar sekali, excellent, it's a good, benar. Itu adalah air Zam-Zam. Tapi adakah yang tahu bagaimana mulanya munculnya air Zam-Zam? Yuk kita simak ya. Diceritakan pada masa itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa Nabi Ismail kecil dan juga ibunya Siti Hajar untuk hijrah ke Mekah. Nah, sementara ini teman-teman ya, Nabi Iska bersama ibunya Sarah tetap tinggal di Syam. Nah, beda ya, di Syam dan juga Nabi Ibrahim di Mekah. Tentunya karena dua daerah ini berbeda, juga punya latar belakang yang berbeda, daerahnya berbeda. Seperti kalau kita di Solo dan juga di Jakarta, beda ya. Kalau Solo mungkin daerahnya lebih sepi, kalau Jakarta lebih rame. Kalau lebih sepi berarti lebih dingin, ya kadang-kadang dingin. Tapi kalau di Jakarta lebih panas gitu. Sama teman-teman ya, di Syam dan juga di Mekah ini berbeda. Bedanya apa? Ada yang tahu? Lebih jauh? Belum tahu kalau Teacher Sekar ya itu. Yang jelas di daerah Mekah ini lebih panas, lebih tandus di masa itu. Bayangkan, panas dan tandus, tapi Nabi Ismail dibawa ke sana. Nah, selama perjalanan ini Nabi Ismail ini mengalami yang namanya, kalau istilah medisnya di zaman sekarang ini teman-teman adalah dehidrasi, kehausan ya, karena tidak ada air. Diceritakan di Mekah ini tidak ada air teman-teman dan juga kakak-kakak. Bayangkan, daerahnya panas, ada anak kecil dan tidak ada air. Bayangkan sehaus apa kita kalau berada di sana ya. Nah, oleh karena itu sang ibu Siti Hajar ini mengusahakan supaya Nabi Ismail kecil tetap bisa mendapatkan air minum.
Usahanya gimana cara yang dilakukan? Tentu saja dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah gitu ya. Mungkin kalau misalnya doanya itu didengar gitu ya, kita bisa menemukan, ya Allah tolong kirimkanlah air, sumber air dan lain sebagainya, karena di Mekah itu panas sekali ya. Jangan bayangkan panasnya di Solo masih ada pohon-pohon. Kalau di Mekah di zaman itu belum tentu ada pohon-pohon, karena diceritakan di sana sangat tandus ya. Nah, Siti Hajar ini berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah supaya ada air yang bisa muncul dan bisa dijadikan air minum untuk anaknya Nabi Ismail kecil. Selain berdoa kepada Allah, Siti Hajar juga berikhtiar dengan berlari dari satu bukit ke bukit lainnya. Kira-kira bisa menebak bukit apa itu? Apa? Iya, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, dalam ikhtiarnya untuk mendapatkan ridha Allah supaya muncul air di permukaan bumi, Siti Hajar berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kembali ke Bukit Safa, kembali ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, teman-teman. Bayangkan, dari satu bukit ke bukit berkali-kali berlari sebanyak 7 kali sambil berdoa kepada Allah supaya muncul air dari permukaan tanah. Tahu nggak jarak antara Bukit Safa ke Bukit Marwah? Tidak hanya sejengkal ya, sejengkal tangan kita. Tidak hanya sepanjang telunjuk ini, tidak. Jaraknya kalau diukur dalam satuan itu 400 meter kira-kira, bayangkan. Berlari dari satu bukit ke bukit jaraknya 400 meter dan itu sebanyak 7 kali. Itu usaha seorang Siti Hajar untuk berikhtiar kepada Allah supaya Allah memunculkan air di permukaan tanah. Nah, selama Siti Hajar ini berlari dari satu bukit ke bukit lainnya. Nah, apa yang dilakukan Nabi Ismail ketika ibunya berlari? Nabi Ismail sudah tidak tahan, sahabat-sahabat ya. Tidak tahan, teman-teman, karena sudah haus, sudah kering tenggorokannya Nabi Ismail kecil. Kemudian Nabi Ismail menangis, meronta-ronta ya. Menangis supaya dia ingin air karena tenggorokannya sudah kering, teman-teman. Nah, sambil Nabi Ismail kecil menangis, Nabi Ismail menghentakkan kakinya. Duk, duk, duk. Nah, sambil menangis, kalau istilah Jawanya mungkin kalau kita lihat ya, anak-anak itu seperti menghentakkan kaki itu apa ya kalau dalam bahasa Jawa? Gedruk-gedruk gitu ya, teman-teman. Ya kalau nangis, ngambek, pengen sesuatu. Nah, kira-kira seperti itu kira-kira ya. Nah, sambil menghentakkan kaki, sambil menangis ketika ibunya berlarian. Nah, disitulah muncul kekuasaan Allah. Kira-kira bisa menebak dari sini apa yang muncul dari permukaan tanah? Iya, benar sekali. Tiba-tiba muncul air dari permukaan tanah setelah Nabi Ismail menghentakkan kaki. Muncul air dari permukaan tanah yang kemudian kita kenal dengan istilah air Zam-Zam. Tahu nggak kenapa disebut air Zam-Zam? Kenapa? Ya, karena ketika muncul air, Siti Hajar ini berteriak Zam, 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 Zam ya. Muncul air langsung berteriak itu. Kemudian sampai hari ini air yang muncul disebut dengan air Zam-Zam yang kemudian menjadi sumber kehidupan warga masyarakat di kota Mekah. Nah, begitu ceritanya kakak-kakak dan teman-teman munculnya air Zam-Zam untuk pertama kalinya. Juga ini menunjukkan kuasa Allah ketika kita berikhtiar seperti ikhtiarnya Siti Hajar tadi, mengelilingi Bukit Safa dan Bukit Marwah, kemudian berdoa dan yakin kepada Allah untuk putranya supaya putranya tidak kehausan, tidak dehidrasi. Allah menunjukkan kuasanya ya. Iya, dan sekarang teman-teman 7 kali lari yang dilakukan oleh Siti Hajar menjadi salah satu rukun ketika kita beribadah umroh yang disebut dengan sa'i, mengelilingi Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, itu teman-teman dan juga sahabat-sahabat yang di rumah yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Ismail tentang bagaimana meyakini dan berusaha akan kuasa dan karunia Allah. Nah,
Ya, cukup sekian ya tentang kisah Nabi Ismail di Ramadan Penuh Cinta kali ini, teman-teman. Semoga apa yang Teacher Sekar sampaikan bisa menjadi ilmu dan juga bisa menjadi pahala untuk kita semua, dan juga bisa menjadi suri tauladan untuk kita semua untuk meyakini bahwa kuasa Allah itu ada. Terima kasih, sampai ketemu di Ramadan Penuh Cinta berikutnya. Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.